Stalkers! Welcome to Starkwall! Selamat datang di SMK Telkom Makassar, Sekolah Masa Depan Generasi Digital. Bersama aku Lucky, aku Alia, Dan aku Rizky. Hari ini kita mau ngapain ya Lucky? Nah, hari ini kita bakalan lihat-lihat kenapa sih siswa-siswa SMK Telkom semangat ke sekolah tiap paginya. Ya ketemu doi lah. Wah, bisa aja nih Rizky. Kalau aku sih pengen lihat fasilitas keren yang ada di SMK Telkom Makassar. Bisa buat tambah semangat belajar nggak sih? Benar banget tuh. Penasaran nggak sih dengan fasilitas-fasilitas keren tersebut? Nah, daripada kita sibuk berasumsi, mending kita lihat sendiri aja yuk. Ini dia 7 spot favorit siswa SMK Telkom Makassar. Yuk ikutin kami. Oke, sekarang kita lagi ada di lobi SMK Telkom Makassar. Nah, ini juga merupakan salah satu tempat favorit bagi para stalkers kita nih. Lobi ini juga merupakan tempat pertama yang bakalan kalian lihat saat berkunjung ke SMK Telkom Makassar. Bener banget. Bahkan buat ngadem aja, aku sering ke lobi SMK Telkom Makassar sih. Soalnya vibes-nya tuh cozy banget deh. Oke, kalau gitu langsung aja nggak sih kita tanyain ke front office lobi SMK Telkom Makassar. Kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik lobi SMK Telkom Makassar buat para stalkers? Oke. Untuk lobi sendiri, memberikan kesan pertama yang begitu nyaman. Tentunya tempatnya yang begitu santai, yang akan menjadi tempat para pengunjung yang datang. Seperti dari orang tua siswa, atau dari industri, bahkan mereka sendiri apabila mereka memiliki urusan administrasi di kantor. Dan juga bagi para pengunjung yang datang itu difasilitasi waiting room atau kursi tamu yang begitu rapi dan nyaman seperti kalian bisa lihat sendiri, dan juga disambut hangat oleh resepsionis yang ada di luar. Tuh, aku bilang juga apa, vibes di lobi SMK Telkom Makassar tuh cozy banget deh pokoknya. Nah, itu tadi beberapa hal menarik yang ada di lobi SMK Telkom Makassar. Next stop kita bakal kemana ya? Ikutin kami terus ya! Halo, Kak Fadlan. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Oke, jadi aku tuh mau nanya-nanya nih soal apa sih yang menjadi daya tarik buat siswa-siswi SMK Telkom Makassar di LabRPL ini? Oke, jadi menurut saya yang menjadi daya tarik di LabRPL ini yang pertama, fasilitas yang ada di sini di LabRPL ini sangat mendukung produktivitas siswa-siswi untuk kreativitasnya gitu. Banyak platform yang mereka bisa buat di sini kayak desktop, aplikasi mobile, bahkan untuk 3D design dan gaming itu juga bisa dilakukan di lab sini. Dan juga beberapa di lab sini juga biasa digunakan untuk beberapa lomba untuk tingkat nasional seperti FKS, sehingga pemanfaatan atau penggunaan lab ini sangat bisa maksimal gitu di sebelah sini. Mungkin seperti itu. Oke, keren banget ya LabRPL ini. Oke, jadi buat teman-teman, setuju nggak kalau LabRPL ini merupakan salah satu spot favorit yang ada di SMK Telkom Makassar? Komen di bawah ya. Next stop, ini dia lab TKJ, surganya buat siswa-siswi yang suka otak-atik jaringan. Mulai dari router, switch, dan juga kabel-kabel. Di sini juga sedang ada siswa-siswi yang sedang melaksanakan praktik. Langsung saja kita tanya-tanya ke salah satu siswa di sini. Halo, dengan kakak siapa? Zoran. Oke Kak Zoral, asiknya belajar di lab TKJ itu apa sih? Pertama itu nyaman, fasilitasnya lengkap, dan kecepatan wifi-nya sangat baik. Dan aplikasi yang saya tidak dapat temui di luar, saya dapat temui di SMK Telkom Makassar seperti VoIP, Winbox, dan Mikrotik 5G. Oke,
Karena tadi kita sudah tanya ke salah satu siswanya, sekarang ke gurunya nih. Apa sih yang membuat lab TKJ itu menjadi daya tarik siswa-siswi di sini? Di sini labnya bersih, terus full AC, dan alat-alat anak-anak bisa menggunakan yang tidak pernah didapat di luar, dia bisa dapat di sini. Banyak aplikasi-aplikasi juga anak-anak bisa belajar yang tidak pernah ditemui di luar. Di SMK Telkom Makassar itu banyak aplikasi TKJ yang tidak pernah ditemui di luar. Oke, bagaimana nih menurut teman-teman sekalian mengenai lab TKJ? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Lab Telekomunikasi, salah satu tempat favorit buat siswa-siswi jurusan telekomunikasi. Nah, di sini kita lagi ngeliat para siswa-siswi lagi melakukan praktik nih. Tapi kita harus tanya-tanya dikit dulu nih ke salah satu guru jurusan telekomunikasi. Kira-kira Pak, apa sih yang menjadi daya tarik lab ini sehingga siswa-siswi SMK Telkom menjadikannya sebagai salah satu tempat favorit nih? Ya, kalau kita bicara lab berarti pasti fasilitasnya ya. Nah, fasilitasnya isinya adalah lab yang dimana peralatannya itu sudah mendekati dengan apa yang digunakan di industri. Artinya semua peralatan di sini itu digunakan di industri telekomunikasi, misalnya telkom akses, alat penyambungan, splicer, alat pengukuran itu menggunakan OTDR, ada OLS, ada light source dan lain-lain. Itu semua alat-alat yang digunakan oleh Telkom beserta mitranya, maksudnya bergerak di bidang FTTH, fiber to the home. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa saja sih kira-kira aktivitas para stelkers saat berada di lab telekomunikasi ini? Ya, karena ini kan lab fiber optik ya. Nah, kita tahu fiber optik itu kan aktivitasnya mulai dari mengupas kabel, sudah mengupas kabel, menyambung, setelah menyambung, mengukur, kemudian dari hasil ukur itu akan bisa diketahui seperti apa karakteristik dari hasil pengukuran itu, sehingga kita bisa nyatakan bahwa hasil ukur kita ini atau hasil penyambungan kita itu sudah sesuai standar yang ada di industri dari kita. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya, kita bakalan tanya-tanya ke salah satu murid yang sedang melakukan praktik nih. Ada Kak Ataya, permisi Kak Ataya. Ya, Kita boleh tanya-tanya dikit gak Kak? boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih yang membuat Ataya atau para stelkers kita menjadikan lab ini menjadi tempat favorit nih? Kenapa sih senang berada di lab ini? Yang pertama itu guru-gurunya yang ramah, seru, dan juga memiliki ilmu yang tinggi dan juga bermanfaat, dan kita bisa tanya-tanya dan saling sharing soal telekomunikasi, dan juga labnya yang nyaman dan juga adem. Oke, jadi itu dia kenapa sih para stalkers demen banget buat nongkrong di lab telekomunikasi. Next, kita lanjut ke tempat berikutnya. Selamat datang di Telkom Travel. Oke, sekarang kita lagi ada di lab satu-satunya jurusan non-teknik nih yang ada di SMK Telkom Makassar. Apalagi kalau bukan jurusan digital bisnis dan pariwisata. Nah, kebetulan di sini lagi ada siswa yang sedang melakukan praktek. Yuk kita tanya-tanya dikit. Halo, hai. Oke, boleh tanya-tanya dikit gak? Boleh. Oke, jadi apa sih hal menarik yang ada di lab DBP ini? Tentu saja hal yang paling menarik bagi kami yaitu kami para siswa-siswi jurusan DBP dapat mempraktekkan langsung pembelajaran kami di lab ini, terutama seperti cara berkomunikasi dengan kami, Pak. Oke, thank you ya. Next kita bakalan tanya guru dari jurusan DBP. Permisi Sandra. Iya, Boleh nanya-nanya dikit gak? boleh silakan. Jadi aktivitas apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswa SMK Telkom Makassar di lab DBP ini? Oh, tentunya banyak sekali ya, karena di DBP itu kita lebih ke jasa, jadi bagaimana kita menekankan ke siswa agar mereka terbiasa memberikan pelayanan prima atau hospitality. Jadi di sini biasanya kita prakteknya itu bagaimana cara berkomunikasi secara efektif untuk meningkatkan pelayanan di travel agent dalam memproses tiket reservasi, tour maupun penerbangan. Wah, keren banget ya. Ternyata di SMK Telkom Makassar nggak cuma ada jurusan teknik loh, tapi juga ada jurusan non-teknik yang tentunya juga menarik buat kita pelajari. Yuk, kita ke spot selanjutnya.
Nah, sekarang kita sedang berada di perpustakaan SMK Telkom Makassar. Aku sih suka banget ya kesini, soalnya bukunya tuh lengkap-lengkap banget. Setuju banget sih. Di sini tuh ada banyak banget beragam buku, mulai dari buku fiksi, non-fiksi, buku pelajaran, bahkan buku self-improvement juga ada loh. Langsung saja kita tanya-tanya dengan salah satu siswa yang sering banget nongkrong di perpustakaan. Oke, kita mau nanya nih Kak, apa sih alasan Kakak sering banget nongkrong di perpustakaan SMK Telkom Makassar? Baik, kebetulan hobi saya sebenarnya baca buku, dan buku-buku di situ sangat lengkap, mulai dari self-improvement sampai ilmu pengetahuan. Nah, ditambah suasana di sini sangat nyaman dan juga fasilitasnya sangat lengkap. Oh, gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih, buku apa aja sih yang pernah dibaca di sini? Baik, salah satu contohnya itu adalah buku self-improvement tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking, dan yang lagi saya baca sekarang yaitu buku tentang Buya Ham. Oke, keren banget. Jadi itulah tadi kenapa sih para stalkers kita demen banget buat nongkrong di perpustakaan SMK Telkom Makassar. Dan yang terakhir, One and only. kantin SMK Telkom Makassar. Yuk ikut kami! Nah, kita udah sampai nih di salah satu kantin favorit para stalker. Ada kantin Noncel. Electric love and neon parks. We reach for stars to leave a spark. Pixel dreams and binary. In our world, no need to tarry. Semua kantin yang ada di SMK Telkom Makassar sekarang udah bisa melakukan pembayaran via kris. Jadi buat teman-teman yang kaum cashless, boleh banget nih buat ngabisin uang jajannya di kantin SMK Telkom Makassar. Betul banget. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belanja di kantin SMK Telkom Makassar. Belanja tanpa ribet. Nah, stalkers, itulah tadi 7 spot favorit siswa SMK Telkom Makassar. Gimana nih menurut kalian? Keren-keren banget kan? Nah, dari 7 spot tadi, ada nggak sih yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Penasaran dengan konten kami selanjutnya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you! Your dreams.